Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karissa Martadana Putri Sugiharto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus 3, yaitu tentang materi korelasi dan regresi. Oke, latar belakang. Dalam konteks dinamika pasar properti Indonesia yang terus berkembang, pemahaman terhadap faktor-faktor penentu harga rumah menjadi hal yang mendasar bagi berbagai pihak. Kemampuan untuk memprediksi harga secara akurat adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, melalui pendekatan korelasi dan regresi linier, presentasi ini akan menganalisis studi kasus yang berfokus pada hubungan antara luas bangunan rumah dan harga jualnya di berbagai kota di Indonesia. Terdapat 4 rumusan masalah yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, statistika deskriptif menampilkan ukuran pemusatan data. Yang kedua, pengaruh hubungan linier antara variabel luas bangunan dan harga rumah. Ini saya akan menghitung korelasinya serta menampilkan scatter plotnya. Selanjutnya, membuat model regresi linier. Dan yang keempat, memprediksi harga rumah di Cimahi dengan luas bangunan 88 meter persegi. Oke, next. Desain teori untuk korelasi. Korelasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel ini tidak memperhatikan arah hubungan tersebut atau tidak dibutuhkan adanya hubungan sebab akibat. Terdapat 3 jenis korelasi, yaitu yang pertama Pearson, Spearman, dan yang ketiga Kendall. Nah, yang saya gunakan untuk ini adalah korelasi Pearson. Nilai dari korelasi Pearson adalah min 1 sampai 1. Jika kurang dari min 1 atau lebih dari 1, maka nilai tersebut salah. Korelasi itu gak jelas, berarti hitungannya salah. Terdapat 4 bagian, yaitu negatif kuat, negatif lemah, dan negatif positif, dan positif kuat. Jika nilai korelasi positif, maka akan condong ke sebelah kanan, dan jika negatif, maka condong sebelah kiri. Gitu. Untuk mempermudah, berikut merupakan scatter plot yang saya tampilkan. Nah, ini positif kuat, jarak antara titik-titiknya sangat dekat, sangat berdekatan. Jika lemah, titik-titiknya berjauhan. Gitu. Nah, jika grafik yang dihasilkan seperti ini, dua seperti ini, maka tidak ada korelasi. Korelasi Pearson dinotasikan sebagai R dengan rumus jika XY dibagi akar jika XX dikali jika YY. Untuk mencari jika XX dan jika XX, jika Y dan jika XY, nanti akan ditampilkan bagaimana caranya. Selanjutnya, landasan teori untuk regresi linier. Regresi linier adalah alat statistik yang sangat efektif untuk memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat dua variabel, yaitu variabel X, variabel yang mandiri, mempengaruhi dan diketahui, dan variabel Y, variabel yang terikat, dipengaruhi dan tidak diketahui. Berbeda dengan korelasi, regresi linier sangat memperhatikan hubungan sebab akibat. Jika hubungan sebab akibat itu terbalik, maka nilai yang dihasilkan nanti juga salah, guys ya. Gitu. Next. Untuk mencari rumus persamaan regresi, kita harus mencari B1 dan B0. Untuk mencari B1, rumusnya JKXY dibagi JKXX, dan untuk B0, Y bar dikurangi B1 kali Y kali X bar. Nah, untuk mendapatkan persamaan regresi linear dimasukkan dari hasil yang sudah didapatkan tadi. B0 ditambah B1 dikali X. X ini adalah angka yang ditanyakan dalam soal. Next. Nah, berikut merupakan data studi kasus yang saya gunakan. Untuk luas bangunan adalah variabel X-nya, dan harga rumah adalah variabel Y-nya, karena harga rumah dipengaruhi oleh luas bangunan. Gitu. Next, ini untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu statistika deskriptif. Ini terdapat N atau jumlah data. Ini jumlah keseluruhan total data berapa, rata-rata, median, modus, nilai minimum, Q1, Q2, dan Q3, nilai maksimum, jangkauan, variasi, dan standar deviasi. Ini untuk variabel X, ini untuk variabel Y. Gitu. Next. Tabel besaran data. Tabel ini digunakan untuk mencari tahu jika XX, jika XY, dan jika YY. Nah, ini dihitung
dengan cara seperti ini ya guys ya. Dapat dilihat seperti ini. Bentar. Nah, oke. Seperti ini. JKXY, JKSS, dan JKJJ ini digunakan untuk menghitung korelasi dan nanti digunakan untuk menghitung regresi juga. Bisa. Nah, berdasarkan tadi JKXX, JKYY, dan JKX-nya tadi, dapatkan JKXY-nya tadi 11,975, sedangkan JKXY-nya 1930, dan JKYY-nya 134,343,75. Nah, menggunakan rumus korelasi didapatkan hasil sebagai berikut 0,74368. Angka ini mendekati angka 1. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa eh, terdapat korelasi yang kuat, hubungan yang kuat antara luas bangunan dan harga rumah. Gitu. Berikut merupakan scatter plot yang telah saya buat. Nah, dapat dilihat bahwa jarak antara titik satu dengan titik lainnya sangat berdekatan, dan ini hasil artinya terdapat hubungan yang kuat antara luas bangunan dan harga rumah. Oke, next. Terdapat 3 penyelesaian untuk menjawab pertanyaan tentang regresi linear atau rumusan masalah yang ketiga. Yang pertama, menggunakan cara manual dengan menghitung rata-rata B0 dan B1 menggunakan rumus dasar Excel. Yang kedua, menggunakan rumus Lines. Yang ketiga, menggunakan tools analisis di Excel. Yang pertama, ini berdasarkan rumus yang telah saya tampilkan sebelumnya. B1 didapatkan dari JKXY dibagi JKXX dan menampilkan hasil 6,204. Sedangkan B0 dari Y min Y bar dikurangi B1 kali X bar mendapatkan hasil 346,081 sekian. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis 346,08 sekian ditambah 6,204 X. Tuh. Dan jika menggunakan rumus Lines, pada Excel tinggal untuk menulis ini tinggal sama dengan Lines, B-nya ini sebagai variabel Y-nya dan ini sebagai variabel X-nya. Gitu. Dan langsung menghasilkan 2 kolom seperti ini. Gitu. Oke, next. Dengan saja menggunakan tools analisis Excel. Nah, terdapat tiga warna yang saya warnain, tapi saya akan menjelaskan semuanya. Multiple R ini adalah korelasinya. Tadi seperti sudah dibahas, korelasinya artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Terus R square ini eh, menunjukkan bahwa sekitar 55,3% nilai dari variabel Y dipengaruhi oleh nilai variabel X-nya gitu. Terus sisanya berarti 44,69% dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti contohnya tadi itu lokasinya. Lokasinya mempengaruhi harga rumah juga gitu maksudnya. Oke, selanjutnya observation ini adalah data yang digunakan. Tadi data digunakan sebanyak 20 data gitu. Terus F ini adalah ANOVA-nya. F ini untuk menguji model secara keseluruhan, sedangkan yang ini adalah em, hasil dari ini, p-value atau f-value, f-hasilnya. Jika hasil yang dihasilkan ini kurang dari 0,05 alfanya, atau alfanya, maka luas bangunan berpengaruh terhadap harga properti, atau harga rumah. Nah, selanjutnya yang ini koefisien ini 346 ini sebagai B1-nya, B0-nya, sedangkan luas bangunan ini 3,602 ini sebagai B1-nya. Tuh, dengan P-value, terus selanjutnya P-value ini jika kurang dari 0,5, maka luas bangunan memang mempengaruhi nilai X. Dan 0,5 itu adalah alfanya atau standar kepercayaannya, rentang kepercayaannya, selang kepercayaan dari 95%. Gitu. Oke, next. Rumusan masalah keempat, perkiraan harga rumah di Cimahi dengan luas 88 meter persegi. Nah, ini tuh dari rumusnya tadi, yaitu apa model persamaan regresi yang telah ditemukan tadi, yaitu 346,08 sekian ditambah 6,20 sekian X. Nah, X-nya diganti dengan 88. Nah, maka menghasilkan angka 892,092. Jadi prediksi harga
harga rumah di daerah Cimahi dengan luas 88 meter persegi adalah 892 juta. Tuh. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan, terdapat hubungan positif yang kuat antara luas tanah dan harga yang diberikan. Selain itu, didapatkan rumus Y sama dengan 346,08 ditambah 6,204 X. Rumus ini digunakan untuk memberikan prediksi harga terhadap luas tanah. Pada pembahasan diprediksi bahwa luas tanah sebesar 88 meter persegi di Cimahi diberi harga 892 juta. Gitu. Oke, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimport tools analisis data di Excel. Yang pertama kita menunjuk file, terus bagian opsi, lalu pilih yang add in, lalu ini pilih yang add in Excel. Langsung jalankan dulu. Oke. Nah, setelah jalankan muncul 4 ini, kita pilih yang analisis toolpath. Oke, lalu tekan oke. Nah, ini sudah tools itu sudah ada pada kolom data. Jadi untuk menghasilkan data seperti tadi perlu ini. Lalu karena kita ingin mencari regresi, maka kita pilih regression. Lalu lalu tekan oke. Nah, ini menginput variabel Y-nya, variabel X-nya, lalu menceklis ini label dan confidence level 95%. Ini rentang kepercayaan, selang kepercayaan. Lalu ini jika ingin di worksheet baru, tekan ini. Jika masih ingin di sheet ini, tinggal tekan ini. Lalu pilih mau di mana. Lalu tekan OK. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.